Selamat pagi, jumpa lagi dengan renungan pagi saudara-saudari. Kita siapkan hati dan pikiran, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur atas anugerah dan penyertaan-Mu. Kami boleh bangun dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Engkau berkata-kata kepada kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, Yohanes 15 ayat 1-2, firman-Nya, Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Saudara-saudari, perumpamaan Yesus ini menggunakan gambaran kebun anggur, simbol umat Israel dalam perjanjian lama yang gagal berbuah. Dengan menyatakan dirinya sebagai pokok anggur yang benar, Yesus menegaskan bahwa dialah penggenapan dari Israel sejati yang setia kepada Bapa. Saudara, dalam hal ini Yesus adalah sebagai sumber hidup. Tanpa melekat kepadanya, ranting tidak dapat berbuah. Dan Bapa sebagai pengelola bertindak aktif memastikan kebun berbuah maksimal melalui tindakan memotong ranting yang tidak berbuah dan membersihkan ranting yang berbuah. Pemotongan ranting yang tidak berbuah adalah kasih karunia yang terlupakan. Artinya dipotong berarti membersihkan dan mengubah makna radikal. Bukan penghukuman tetapi tindakan penyelamatan. Ketika ranting jatuh ke tanah dan tercemar, Bapa mengangkatnya, membersihkannya dan mengikatnya kembali agar mendapat cahaya matahari untuk pulih. Peringatan bagi yang tidak berbuah. Meski demikian, teks juga menegaskan bahwa ranting yang tetap tidak berbuah setelah dikoreksi akan dipotong. Ini mencerminkan orang percaya yang secara lahiriah di dalam Kristus tetapi tidak menghasilkan buah pertobatan. Dan pembersihan ranting yang berbuah ini merupakan proses yang menyakitkan, tetapi ini sangat penting. Pembersihan adalah pemangkasan untuk pertumbuhan. Dalam budidaya anggur, pemangkasan meningkatkan kualitas buah dengan mengurangi tunas yang liar yang menghabiskan nutrisi dan memusatkan aliran nutrisi ke buah yang sehat. Saudara-saudari, di dalam hidup rohani, pembersihan ini terjadi melalui firman Tuhan. Firman ini akan menjadi pedang yang membedakan motivasi hati. Teguran firman saat kita egois, tidak sabar, atau melakukan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan ujian dan penderitaan kadang datang dalam kehidupan kita walaupun kita kadang taat. Ada kesulitan finansial, penyakit, atau konflik, dipakai Tuhan untuk memurnikan iman seperti emas di dalam api. Saudara, terimalah pembersihan dengan rela. Jangan melawan saat Tuhan memangkas duri atau ranting yang tidak berbuah dalam hidup. Dalam kebiasaan buruk, hubungan toksik atau ambisi duniawi seperti ranting yang dibersihkan akan menghasilkan hal-hal yang baru, hal yang mulia. Dan tinggallah di dalam Kristus. Kunci berbuah adalah tinggal dan tergantung total kepada Yesus, bukan kepada diri sendiri. Sebab firman Tuhan, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat 5. Melalui disiplin rohani, doa, membaca firman, dan persekutuan, maka iman kita akan terus berbuah. Dan ujilah buah dalam hidup kita ketika ranting atau pohon itu boleh berbuah dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan setiap ada persoalan, kadang terasa sakit, kadang kita menghindari dan bahkan menyalahkan masa lalu, dan bahkan kita tetap tinggal dalam masalah, tapi kita tidak meminta Tuhan untuk menolong. Jadi saudara, tujuan akhir posisi ini adalah memuliakan Bapa. Buah di dalam hidup kita membuktikan kuasa Tuhan dan membuktikan kita murid sejati. Kehidupan yang berbuah adalah identitas orang percaya. Jadi saudara, tetaplah kita di dalam Kristus dan buah kita menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih bahwa hari ini kami boleh merasakan Tuhan adalah sangat mengasihi dan kami juga tidak dapat hidup tanpa-Mu Tuhan. Engkau berkati kami sehingga kami boleh hidup
dan bergantung kepada Tuhan Yesus, karena Engkaulah pokok anggur yang benar dan Allah adalah pengusaha, dan kami akan terus sebagai ranting yang berbuah Tuhan, dan kami juga layak dibersihkan supaya kami lebih banyak lagi berbuah. Tolong kami Bapa, kadang seperti hal yang tidak menyakitkan terjadi atau yang menyakitkan terjadi dalam hidup kami. Apapun itu Tuhan, biarlah kuasa-Mu nyata dan kami terus berserah bersandar kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.